dingin, dan lapar. Tempat yang terkutuk. Hamba benar-benar tidak akan sanggup melewati musim dingin ini, bukan? Apakah pemain memilih untuk memberi makan? Pemberian makan berhasil. Mungkinkah benar ada sosok ilahi? Terima kasih atas kemurahan hati sosok ilahi. Saat Xiao Xiao suatu hari nanti meninggalkan halaman yang kumuh ini, hamba pasti akan memuja sosok ilahi dengan layak. Lezat. Apakah benar selezat itu? Apalagi yang ingin kamu makan? Siapa yang sedang berbicara? Mungkinkah itu sosok ilahi? Game saat ini benar-benar dibuat begitu realistis. Hamba juga ingin makan daging babi kecap. Bebek 8 harta. Tumis tomat. Tidak. Itu terlalu serakah. Sosok ilahi. Hamba sudah kenyang sekarang. Ini semua adalah makanan kesukaan hamba. Terima kasih sosok ilahi. Makanlah perlahan. Jangan sampai tersedak. Sudah lama sekali hamba tidak makan sebanyak ini. Mengenakan pakaian yang begitu tipis di cuaca yang sangat dingin ini. Pakaian yang sangat indah. Ini, apakah sosok ilahi yang mengirimkan ini kepada hamba? Dingin. Pakailah ini. Akankah sosok ilahi melihatnya? Sosok ilahi bukanlah pribadi yang seperti itu. Bukankah ini hanya sebuah game? Apakah sosok ilahi berparas rupawan? Cukup cantik. The film was translated and narrated by M Media. Saat Ibu Suri masih hidup, beliau juga akan mengutus orang untuk mengantarkan pakaian. Namun setelah beliau mangkat, tidak ada seorang pun yang memedulikan hamba lagi. Hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidup hamba. Terima kasih sosok ilahi. Mengapa dia terlihat seperti anak kucing saat tidur? Selamat pemain. Koneksi dengan Gu Xiaoxiao telah terjalin. Mulai saat ini. Apakah Xiaoxiao menjadi putri pertama Deliang? Atau mati dalam kemiskinan? Sepenuhnya bergantung pada satu pemikiran Anda. Selamat datang kembali pemain.
Sosok ilahi, terima kasih. Apakah sosok ilahi tidak ada di sini? Benar sekali. Begitu banyak orang berdoa kepada beliau setiap hari. Beliau pasti sibuk membantu orang lain. Mungkin beliau sama sekali tidak ingin memerhatikan hamba. Ini semua salah hamba karena terlalu serakah kemarin. Hamba meminta terlalu banyak hal kepada sosok ilahi. Beliau pasti berpikir, hamba adalah orang yang tidak pernah puas. Aku di sini. Anda tidak marah kepada hamba. Mengapa aku harus marah padamu? Bukankah kamu lapar? Apa yang ingin kamu makan hari ini? Mendengarkan suara sosok ilahi, sepertinya beliau benar-benar tidak marah. Sekarang, halaman belakang bahkan tak memberi hamba biji busuk. Mereka menolak memberi hamba. Hamba hanya mengandalkan kemurahan sosok ilahi. Di masa depan, hamba benar-benar tidak boleh menjadi terlalu serakah. Bubur. Hamba hanya butuh bubur. Mereka tidak akan bisa merawatmu dengan baik. Mulai sekarang, aku akan menjagamu. Itu sudah cukup. Sebenarnya hamba hanya butuh bubur polos. Ini sedikit terlalu mewah. Karakter di dalam game sebenarnya menabung uang untukku. Kamu tidak perlu menabung uang untukku. Aku tidak kekurangan uang. Sosok ilahi ternyata sangat kaya. Terima kasih sosok ilahi. Kalau begitu hamba tidak akan sungkan lagi. Apakah benar selezat itu? Daging babi dongpo ini sangat lezat. Sosok ilahi Anda harus mencobanya jika ada kesempatan. Baiklah. Funanshu, dia lebih memilih makan bersama streamer itu daripada bersamaku. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanyalah seorang selebriti internet. Bagaimana mungkin mereka bisa menjadi ancaman bagiku? Selamat pemain, Anda telah menjalin koneksi yang mendalam dengan Gu Xiaoxiao. Nilai kehidupan Gu Xiaoxiao saat ini adalah 50%. Tingkat kebahagiaan adalah 3%. Mengapa tingkat kebahagiaan begitu rendah? Gu Xiaoxiao dicemooh oleh semua orang sejak lahir. Setelah ibu kandungnya Shen Qing meninggal, tidak ada lagi yang tersisa untuk melindunginya. Tidak ada cinta, oleh karena itu, dia tidak bahagia. Mencintai seseorang itu seperti merawat bunga. Pemain dapat meningkatkan lingkungan hidup Gu Xiaoxiao untuk meningkatkan tingkat kebahagiaan. Lanjutkan pengisian ulang 10 juta. Agar Gu Xiaoxiao bisa pindah ke suite mewah. Sediakan buah segar di atas meja. Setiap kali makan, harus disediakan sesuai dengan preferensinya. Lagi pula, siapkan beberapa set pakaian istana. Anda dalam permainan kultivasi ini telah melampaui 99,99% dari pengguna lainnya. Gu Xiaoxiao akan menjadi karakter dengan kenaikan level tercepat. Pemain, pertahankan kerja bagus Anda. Anda dapat membuka lebih banyak manfaat. Aku tahu ini hanya sebuah game. Tapi mengapa aku begitu bersikeras membuat karakter game merasa bahagia? The film was translated and narrated by M Media. Hamba pasti sedang bermimpi, bukan? Ini sebenarnya nyata. Ini pasti dikirim oleh sosok ilahi. Terima kasih sosok ilahi.
Tapi bagaimana hamba harus membalas budi beliau? Ibu Suri pernah mengajari hamba cara melukis. Mengapa hamba tak memberi lukisan dan kaligrafi pada sosok ilahi? Hamba bertanya-tanya, apakah sosok ilahi akan menyukainya? Terima kasih atas perhatian sosok ilahi. Sekarang, Xiao Xiao tidak memiliki apapun untuk membalas Anda. Hamba mempersembahkan lukisan ini sebagai ucapan terima kasih. Hamba sungguh-sungguh memohon sosok ilahi menerimanya. Tidak bisakah hamba mengirimkannya? Sosok ilahi telah menerimanya. Itu luar biasa. Aku akan memberimu waktu 1 bulan untuk mencari desainer. Di mana orangnya? Direktur Fu, Anda menginginkan desainer perhiasan gaya Tiongkok baru, tetapi tidak ada dari mereka yang memenuhi persyaratan Anda. Aku hanya ingin hasil. Aku tidak ingin mendengar alasan-alasan ini menggangguku. Direktur Fu, lukisan ini, bukankah ini gaya yang Anda cari? Gu Xiao Xiao. Pemilik lukisan ini adalah Gu Xiaozhao. Gu Xiaozhao ini memiliki gaya artistik yang unik dan rekam jejak yang cemerlang, sangat cocok untuk posisi kepala desainer Fu perusahaan. Bagaimana jika saya menghubunginya? Kamu boleh pergi terlebih dahulu. Kalau begitu saya akan kembali bekerja sekarang. Gu Xiao Xiao. Dia jelas merupakan karakter dari game. Bagaimana mungkin dia muncul di dunia nyata? Kecuali game ini adalah sebuah jebakan. Membosankan sekali. Sosok ilahi selamatkan hamba. Selamat pemain. Anda telah menjalin koneksi dengan Gu Xiao Xiao. Mulai saat ini, apakah Xiao Xiao menjadi putri pertama Delium atau mati dalam kemelaratan? Sepenuhnya bergantung pada keputusan Anda. Selamat datang kembali pemain. Aku tahu dengan jelas bahwa ini hanya sebuah game. Tapi mengapa aku bersikeras membuat karakter game merasa bahagia? Sejak aku mendapatkan game ini, aku memang menghabiskan banyak waktu untuknya. Jika ini adalah sebuah konspirasi, maka siapa yang menciptakan karakter Gu Xiao Xiao? Mengingat pemain telah mengisi sejumlah besar koin emas, sistem sedang melakukan peningkatan. Anda akan pada pukul jam 9 malam ini menerima kesempatan untuk bertemu Gu Xiao Xiao. Bertemu. Itu The film konyol. was translated and narrated by M Media. Halo. Apakah ini departemen teknis? Komputerku telah diserang oleh virus. Aku perlu menghapus sebuah perangkat lunak. Akhirnya selesai menulisnya. Hamba berharap sosok ilahi dapat menerima surat hamba. Gu Jiaozhou, kamu pembawa sial, keluar dari sini. Ngurusin saudara perempuan Gu Xiao Xiao. Lepaskan hamba.
Benar-benar seperti ibumu. Kamu memiliki wajah yang memikat seperti rubah. Tinggal di gudang kayu setiap hari. Namun kamu masih gemuk dan putih. Kawal dia pergi. Baik, pergi. Pergi. Sejak hari hamba dilahirkan, hamba dicap sebagai bintang pembawa bencana. Kecuali Ibu Suri yang tidak membenci hamba. Semua orang membenci hamba. Ibu Suri telah mangkat 2 tahun yang lalu. Hanya hamba yang tersisa, sendirian. Musim dingin ini sangat dingin. Hamba mendengar pengasuh berkata, hamba tidak akan selamat melewati musim dingin ini. Hamba juga berpikir demikian. Hari itu hamba benar-benar hampir mati. Namun beruntung hamba bertemu sosok ilahi yang baik hati. Gu Xiaoxiao. Bintang pembawa bencana yang mencelakai Daliang. Pukuli dia sampai mati. Putri, dia bagaimanapun memiliki tablet emas pembebas hukuman mati. Untuk berhati-hati, kita harus tetap menyisakan napas untuknya. Jika dia mati karena penyakit di sel penjara ini, maka itu bukan urusan kita. Itu benar. Membunuhnya hanya akan mengotori tanganku. Biarkan saja dia di sini, untuk binasa dengan sendirinya. Baik. Sosok ilahi. Apakah hamba akan mati? Aku sebenarnya merasa sedih dengan latar belakang cerita karakter game. Pemain mohon perhatikan. Pendalaman holografik akan segera dimulai. Mohon persiapkan diri Anda. The film was Apa maksudnya translated itu? and narrated by M. Media. Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Lancang. Hamba adalah seorang putri dari Daliang. Pergilah. Gu Xiaoxiao. Kamu benar-benar datang ke duniaku. Suara ini. Anda adalah sosok ilahi. Mengapa? Hamba tidak bisa menyentuh sosok ilahi. Mungkinkah hamba sudah mati? Sosok ilahi, tolong bawa hamba pergi. Bawa hamba menemui Ibu Suri. Tidak ada lagi yang memedulikan hamba di sini. Game ini terlalu realistis, bukan? Lukisan dan surat itu muncul begitu saja di kamarku. Semuanya nyata. Mungkin Gu Xiaoxiao juga nyata. Hanya saja kita berada di ruang dan waktu yang berbeda. Permainan ini menghubungkan kita. Itulah sebabnya aku bertemu dengannya. Sosok ilahi, apakah Anda datang untuk membawa hamba pergi? Xiaoxiao. Luka-luka di tubuhmu ini, apa yang terjadi? Ayahanda Kaisar sedang sakit. Mereka berkata, hamba yang menyebabkannya. Mereka menyebut hamba bintang pembawa bencana. Namun jika hamba benar-benar bintang pembawa bencana, dan bagaimana mungkin hamba begitu beruntung bertemu dengan Anda sosok ilahi hamba? Kamu bukanlah bintang pembawa bencana. Mereka hanya bicara omong kosong. Ini sangat sakit. Sosok ilahi, apakah hamba benar-benar akan mati? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan segera membeli obat untuk mengobatimu.
penduduk dalam bahaya. Kerusakan data tidak akan dapat berfungsi secara normal. Mohon segera hentikan proses penghapusan instalan. Selain Ibu Suri, hanya sosok ilahi yang begitu baik kepada hamba. Membuatkan makanan lezat untuk hamba. Memberikan pakaian yang indah. Dan bahkan memperbaiki pintu serta jendela untuk hamba. Sosok ilahi. Jika hamba mati, apakah hamba bisa bertemu dengan Anda lagi? Xiao Xiao. Komputer. Mereka sedang menghapus instalan permainan itu. Sosok ilahi. Hamba sangat mengantuk. Xiao Xiao, kamu tidak boleh tidur. Aku akan segera ke sana. Hamba mempercayai sosok ilahi. Sama sekali jangan tidur. Saya belum pernah melihat sistem seperti ini. Saya bertanya-tanya ahli mana yang merancangnya, firewall yang melengkapinya. Kami bahkan tidak bisa masuk. Ini adalah komputer Direktur Fu. Kita harus menangani ini dengan benar. Jika tidak, kita akan menghadapi konsekuensi yang berat. Biarkan aku mencoba. Aku menolak untuk mempercayainya. Dengan begitu banyak dari kita bahkan tidak bisa menghapus sebuah permainan. The film was translated and narrated by M Media. Menghapus instalan. Berhenti. Berarti membatalkan. Direktur Fu, bukankah Anda ingin menghapus permainan ini? Mulai sekarang tidak ada yang diizinkan untuk menyentuh komputer ini, terutama permainan ini. Ya, Kamu boleh pergi sekarang. Data telah dipulihkan ke normal. Permainan sedang dimuat. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Berhenti. Di mana pelayan permainan? Aku di sini. Berdasarkan jumlah pengisian ulang pemain, metode penyelamatan dikategorikan dari rendah ke tinggi, ke dalam berbagai jenis penyelamatan. Aku ingin yang paling tinggi dan paling efektif. Sedang mempersiapkannya untuk Anda sekarang. Mohon tunggu sebentar. Sosok ilahi. Xiao Xiao takut tidak akan pernah melihat Anda lagi. Hamba berharap segalanya berjalan baik untuk Anda. Bintang pembawa bencana yang mencelakai Dalian akhirnya telah diambil oleh langit. Mulai sekarang takdir Dalian hanya akan semakin kuat. Xiao Xiao. Sosok ilahi. Pengawal lindungi yang mulia. Harta karun macam apa itu? Kecepatan kertanya seperti angin, dan tubuhnya terbungkus lembaran besi. Benda itu bahkan bisa bersinar. Itu terlihat seperti sesuatu dari naskah sandiwara. Kuda terbang berkulit besi. Putri Xiao Xiao baru saja mengatakan, dia memiliki perlindungan dari sosok ilahi. Mungkinkah monster berkulit besi ini adalah tunggangan sosok ilahi? Dan dia adalah sosok ilahi itu. Rakyat jelata yang lancang. Upacara pengorbanan langit tidak boleh dirusak olehmu. Jangan pikir karena kau bawa benda besi ini, kau bisa melakukan tipu muslihat di sini. Aku tidak ingin membuang kata-kata denganmu. Diam. Kurang ajar. Apakah kau tahu kepada siapa kau berbicara? Pengawal tangkap dia. Sosok ilahi. Aku ingin melihat siapa yang berani.
Xiao Xiao, jangan khawatir. Aku akan memadamkan apinya terlebih dahulu. Dia. Benda apa yang dia pegang itu? Dia hanya sedang berakting. Berani-beraninya tepat di depan hidung putri ini untuk menyelamatkan orang itu dan pergi. Itu hanyalah angan-angan belaka. Anak muda itu memang sengaja bersikap samar. Apinya telah padam. Apinya benar-benar telah padam. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Salju lebat tiba-tiba turun. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia benar-benar sosok ilahi? Sekarang ini apa? Sosok ilahi. Xiao Xiao, The film was translated and narrated by M Media. Xiao Xiao. Jangan takut. Aku di sini. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Ayo pergi. Itu salju. Benar-benar turun salju. Dia benar-benar bisa mengendalikan angin dan salju. Selain sosok ilahi, siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Jika dia adalah sosok ilahi, maka Putri Zhao Zhao pastilah orang yang dipilih oleh sosok ilahi. Kami memohon agar sosok ilahi meredam amarah Anda. Kami memohon agar Sang Dewi meredam amarah Anda. Ini karena ketidaktahuan kami, sehingga kami menyinggung Sang Dewi. Mungkinkah dia benar-benar sosok ilahi? Kamu tidak perlu takut. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Dari mana kau mendapatkan pakaian ini? Bahan ini hanya pantas dikenakan oleh mereka yang berada di istana. Mungkinkah ada yang bersembunyi di ruangan? Ayahanda, dia bilang itu tidak benar. Jika dia mengatakan itu tidak benar, maka cahaya, monster logam, serta angin dan salju ini, dan hujan ini, bagaimana kau menjelaskannya? Benda logam ini bersinar. Itu pasti tipu daya ilusi yang dia buat mengenai hujan dan salju. Saat ini sedang musim dingin. Untuk turun hujan dan salju, bukankah itu hal yang sangat wajar? Ayahanda, hamba meninggalkan istana sehari sebelumnya dan bertemu dengan Gu Zhao Zhao. Dia berhias dengan emas dan perak. Pasti ada seseorang yang membantunya. Dan pria ini adalah kekasih gelap yang dia simpan di halaman belakangnya. Gu Zhao Zhao sungguh tidak tahu malu. Kedua orang ini pantas mati. Diam. Anda menghujat sosok ilahi. Guru negara, sebenarnya apa latar belakang orang ini? Tidak bisakah kau juga melihat petunjuk apapun? Yang mulia, Putri Sulung benar. Dia sedang bermain trik. Hamba akan menangkapnya sekarang juga. Hamba telah berkultivasi bertahun-tahun. Hamba belum pernah melihat sosok ilahi. Kamu berani bersikap samar di hadapanku. Hari ini aku akan melihat. Apakah kamu manusia atau hantu? Xiao Xiao baik-baik saja. Hari ini aku memang tidak pernah berniat melepaskannya. Sungguh sombong. Guru negara apa yang masih kau ragukan? Sosok ilahi hamba salah. Ampuni hamba. Sosok ilahi. Apel. Dia benar-benar bisa mengendalikan guru negara. Hamba salah. Aku adalah pembohong. Aku menipu orang. Seharusnya aku tidak menjebak Putri Xiao Xiao sebagai pembawa bencana. Sosok ilahi, hamba bukanlah pembawa bencana. Apakah Anda mendengarnya? Hamba bukanlah pembawa bencana.
Tentu saja kamu bukan pembawa bencana. Kamu adalah harta karun. Guru negara, omong kosong apa yang kau bicarakan? Memerintah artefak ilahi. Bergerak dengan kecepatan kilat. Mengendalikan cuaca. Turun salju di langit yang cerah. Bahkan mencuri hati orang. The film was translated Membuat mereka and berbicara narrated jujur. by M Media. Jika ini bukan sosok ilahi, lalu apa lagi? Pengawal. Serat guru negara itu pergi. Sosok ilahi telah berkenan turun ke Dalian kita. Mengapa kalian tidak berlutut untuk menyambut sosok ilahi? Yang mulia, Anda adalah penguasa tertinggi. Bagaimana bisa Anda berlutut di hadapan orang lain? Diam. Jika kau membuat sosok ilahi marah, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan padamu. Dengan hormat menyambut sosok ilahi. Dengan hormat menyambut sosok ilahi. Dengan hormat menyambut sosok ilahi. Xiao Xiao. Kamu dan aku adalah setara. Tidak perlu berlutut. Sosok ilahi. Terima kasih telah turun ke dunia hamba. Bolehkah saya bertanya, mengapa sosok ilahi turun? Dan instruksi apa yang Anda miliki? Sebagai penguasa sebuah negara, kamu mendengarkan kata-kata fitnah, menyiksa putri kandungmu sendiri, namun memperlakukan putri orang lain sebagai harta karunmu sendiri. Tidakkah kamu merasa dirimu konyol? Sosok ilahi. Apa maksud Anda dengan ini? Bisakah Anda menjelaskannya? Gu Xinglan adalah anak yang lahir dari Gaumen dan pembohong ini. Ayahanda semua yang dia katakan adalah bohong. Apakah Anda telah melakukan sesuatu yang telah menyakiti saya? Yang mulia selir Anda telah difitnah. Permaisuri, Anda berbohong. Anda akan menghadapi nasib yang sama seperti guru negara. Yang mulia selir Anda tadi sempat bingung. Ini semua salah guru negara. Guru negara yang memaksa hamba melakukannya. Kau orang jahat. Kau telah menipuku selama bertahun-tahun. Kau. Gelmin sebagai permaisuri tidak memiliki kebajikan. Berikan dia kain sutra putih. Ibu, Gu Xinglan. Diturunkan statusnya menjadi rakyat jelata. Diasingkan ke Lingnan. Mulai sekarang dia dilarang memasuki ibu kota lagi. Ayahanda. Bukankah Ayahanda paling menyayangiku sejak kecil? Semua yang dikatakan Gu Zhaozhou adalah bohong. Akulah yang telah difitnah Ayahanda. Bawa dia pergi. Ayahanda. Xiao Xiao. Ini aku. Yang melanggar janji kepada ibumu. Menyebabkanmu menderita selama bertahun-tahun. Aku salah. Terima kasih sosok ilahi karena telah membimbingku. Hanya dengan begitu aku berhasil menghindari melakukan kesalahan yang lebih besar. Mulai sekarang aku pasti akan memerintah negara dengan baik. Dan tidak lagi mendengarkan fitnah dari orang-orang picik. Sebaiknya kamu ingat apa yang kamu katakan hari ini. Xiao Xiao ada di sini. Daliang itu ada. Jika Xiao Xiao terluka, aku akan membuat seluruh Daliang musnah. Pemain mohon perhatikan. Dalam 1 menit, Anda akan kembali ke dunia nyata. Sosok ilahi, apakah Anda pergi lagi? Akankah kita bertemu lagi? Jangan menangis. Kita pasti akan bertemu lagi. Xiao Xiao. Aku selalu berada di sisimu. Jangan pergi. Sosok ilahi. Bukankah Kaisar memintamu untuk pindah ke istana? Mengapa kamu masih kembali ke kamar ini? Hamba dulu bermimpi untuk meninggalkan tempat ini. Namun sekarang, tempat ini adalah yang membuat hamba merasa paling tenang. Karena hamba tahu, Anda selalu berada di sisi hamba. Benar sosok ilahi. Ya. Aku selalu ada di sini. Tidurlah sekarang sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok sosok ilahi. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Xiao Xiao. The film was translated and narrated by M Media.
Sosok ilahi. Apakah Anda pergi? Akankah Anda seperti Ibu Suri? Dan tidak pernah terlihat lagi. Ayah Anda Kaisar tidak mencintai hamba. Kakak pangeran meremehkan hamba. Kakak putri menindas hamba. Hamba memohon Anda membawa hamba pergi juga. Boleh? Apa sebenarnya yang harus aku lakukan untuk membawa Xiao Xiao ke duniaku? Dokter, bagaimana keadaan cucu saya? Mohon jangan khawatir. Direktur Fu baik-baik saja. Dia hanya terlalu kelelahan. Istirahat sehari sudah cukup. Syukurlah dia baik-baik saja. Benar. Direktur Fu tampak sangat peduli dengan komputer ini. Saat kejadian itu terjadi, dia mengabaikan keselamatannya sendiri dan terus memegangnya dengan erat. Agaknya di dalam, pasti ada sesuatu yang penting. Kakek, biarkan hamba yang menyimpannya dengan aman untuk Nanshu. Hamba akan mengembalikannya saat dia bangun. Kalau begitu, hamba akan pergi membantu Nanshu terlebih dahulu, dengan pergi membeli buah-buahan. Mincy, itu benar-benar merepotkanmu. Tidak merepotkan sama sekali, kakek. Fu Nanshu, aku ingin melihat apa sebenarnya isi komputer ini, yang membuatmu begitu menghargainya. Selamat pagi, sosok ilahi. Selamat pagi. Bukankah kita sepakat untuk bertemu hari ini? Game macam apa ini? Karena dibuat begitu realistis. Persis seperti orang sungguhan yang sedang diawasi. Rencana memanjakan putri yang rendah hati. Mungkinkah apa yang Fu Nanshu dambakan siang dan malam sebenarnya adalah karakter game? Siapa itu? Siapa yang berbicara? Game ini bahkan memiliki fitur interaktif. Tidak heran Nanshu begitu terobsesi dengannya. Anda bukan sosok ilahi. Sosok ilahi, apakah itu panggilanmu untuknya? Apa gunanya wajah cantik? Kamu hanyalah karakter game. Siapa sebenarnya Anda? Aku adalah tunangan dari sosok ilahi yang kamu bicarakan. Aku beritahu padamu, kami akan segera menikah, dan kamu orang yang membuang-buang waktunya, dan uangnya dasar wanita murahan. Tidak perlu lagi ada. Biarkan hamba beritahu sesuatu. Tanpa izin sosok ilahi, Anda tidak bisa menyakiti hamba. Beraninya kau mengancamku dengan Nanshu. Pergilah ke neraka. Sosok ilahi tidak akan membiarkan Anda lolos. Hanya karakter game. Kamu benar-benar merasa dirimu istimewa. Bahkan jika Nanshu tahu lalu kenapa? Aku tidak percaya. Dia akan berbalik melawanku. Hanya karena karakter game. Di mana komputerku? Di mana komputerku? Komputermu adalah... Nanshu. Komputernya ada padaku. Aku melihatnya sedikit usang. Jadi aku membawanya untuk diperbaiki. Siapa yang menyuruhmu menyentuh barang-barangku? Nanshu, The film was ini adalah kaldu translated tulang yang hamba and rebus sendiri. narrated by Apakah M. Anda Media. ingin mencobanya? Kami menyesal memberitahu Anda bahwa, karena operasi Anda yang salah, rencana memanjakan sang putri yang malang telah gagal. Apa? Di mana Gu Xiao Xiao? Data dihapus. Karakter Gu Xiao Xiao telah dihapus.
Pemain dapat memilih kembali karakter untuk dibina. Nanshu, Itu adalah kamu. Kamu mengutak-atik komputerku bukan? aku. Hamba tidak tahu cara bermain game. Hamba tidak sengaja menghapusnya. Siapa yang mengizinkanmu mengutak-atik permainanku tanpa izin? Siapa yang mengizinkannya? Itu hanyalah sebuah game. Apakah kamu benar-benar harus begitu peduli padanya? Apa yang terjadi? Kakek, aku hanya tidak sengaja menghapus karakter game di komputernya. Dia meneriakiku seperti ini hanya karena sebuah game. Apakah aku bahkan tidak sepenting sebuah game? Bagaimana kamu pantas dibandingkan dengan Gu Xiaoshao? Keluar dari sini. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Nanshu, ada apa denganmu hari ini? Kamu tidak pernah bermain permainan sebelumnya. Mengapa kamu menjadi begitu marah? Hanya karena karakter permainan. Kakek, Gu Xiaoshao adalah orang yang hidup. Aku telah melihatnya. Dia tepat di depanku. Menangis dan memohon padaku untuk membawanya pergi beberapa waktu lalu. Aku akhirnya berhasil menyelamatkannya dari altar. Aku awalnya berpikir, dia akan bisa hidup dengan baik mulai sekarang. Dan tidak akan pernah ditindas lagi. Itu semua karena Sun Mingxi. Dia merusak segalanya. Nanshu, coba lihat apakah kamu bisa memperbaikinya. Baiklah kakek. Tolong pergi. Biarkan aku menenangkan diri. Apakah ada cara untuk memulihkan datanya? Aku hanya butuh Gu Xiaoshao kembali. Tidak peduli metode apa yang diperlukan. Tidak peduli berapapun biayanya. Aku bersedia. Setelah permainan gagal, data tidak dapat dipulihkan. Anda dapat memilih karakter baru untuk dibina. Saya akan memberikan rekomendasi untuk Anda. Aku hanya menginginkan Gu Xiaoshao. Sosok ilahi. Apakah Anda pergi? Akankah Anda seperti Ibu Suri? Dan tidak pernah terlihat lagi. Ayah Anda Kaisar tidak mencintai hamba. Kakak laki-laki meremehkan hamba. Kakak perempuan menindas hamba. Hamba memohon Anda membawa hamba pergi juga. Baiklah. Aku akan selalu berada di sisimu. Tidak perlu khawatir. Aku pasti akan mencari cara untuk membawamu keluar. Anda akan selalu berada di sisi hamba. Benar sosok ilahi. Ya. Aku selalu di sini. Tidurlah sekarang sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok sosok ilahi. Gu Xiaoshao. Aku salah bicara. Bertahanlah sedikit lebih lama lagi. Hamba pasti akan menemukan sosok ilahi. Ini adalah gudang kayu. Apakah sosok ilahi sedang membantu hamba? Kalau begitu, bisakah hamba bertemu dengan beliau lagi? Sosok ilahi. Sampai jumpa besok. Xiaoshao. Aku pasti sudah gila.
Bagaimana mungkin Xiao Xiao muncul di tempat seperti ini? Sun Mingxi lagi. Beraninya kau datang lagi. Segera keluar. The film was translated and narrated by M Media. Halo, apakah ini kantor polisi? Seseorang sedang menerobos masuk. Kirim seseorang segera untuk membawanya pergi. Xiao Xiao, aku sama sekali tidak akan membiarkan orang lain menyentuh barang-barang yang kau berikan padaku. Tuan Fu, nona muda ini sepertinya pingsan. Apakah Anda mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Dia menerobos masuk ke kamar tidurku tanpa izinku. Dengan niat jahat. Bawa dia pergi segera. Mohon tenang saja, kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan. Tunggu sebentar. Tuan Fu, apakah ada hal lain? Orang ini bukan pelaku pertama kali. Dia harus ditindak dengan tegas. Ya Tuan Fu. Sosok ilahi. Tidak. Jangan bunuh hamba. Jangan bunuh hamba. Sosok ilahi. Anda sudah sadar. Siapa Anda di mana tempat ini? Kami dari kepolisian. Anda tidak sadarkan diri tadi malam. Kami membawa Anda ke rumah sakit. Nora, karena Anda sudah sadar, mohon dengan jujur, jawab beberapa pertanyaan kami. Kalian adalah petugas. Saya sarankan Anda memperbaiki sikap Anda. Jangan bicara omong kosong di sini. Tadi malam kami menerima laporan bahwa seseorang menerobos masuk ke Yunhai Manor dengan niat jahat. Beritahu kami siapa nama Anda, untuk tujuan apa Anda memasuki kediaman Fu, dan apa yang Anda rencanakan terhadap Tuan Fu. Menerobos masuk. Hamba tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Tadi malam, hamba akhirnya berhasil kembali ke rumah hamba sendiri. Saat bangun hari ini, hamba mendapati diri hamba berada di tempat yang asing. Bukankah seharusnya kalian yang memberikan penjelasan kepada hamba? Apa yang Anda katakan? Yunhai Manor adalah rumah saya. Benar sekali. Anda baru saja mengatakan, seseorang melaporkan hamba karena menerobos masuk. Siapa orang itu? Dialah yang sebenarnya menerobos masuk ke kamar hamba. Hamba menuntut agar dia segera dibawa ke pihak berwenang untuk diinterogasi. Nora, apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Yunhai Manor adalah properti yang terdaftar atas nama Tuan Fu. Namun Anda mengklaim ini adalah rumah Anda. Jika Anda terus mengarang cerita, kami tak punya pilihan selain membawa Anda ke kantor polisi. Semua yang hamba katakan adalah kebenaran. Rumah itu adalah hadiah dari seorang teman. Pakaian hamba masih ada di dalam. Jika Anda tidak mempercayai hamba, masuklah ke dalam dan periksa. Mungkinkah ini selingkuhan rahasia Tuan Fu? Tuan Fu sudah bosan dengannya dan mencampakkannya, tapi tak disangka dia menerobos masuk ke Yunhai Manor, menuntut penjelasan. Siaran langsung ini, jika diunggah secara daring pasti akan viral. Aku bahkan sudah memikirkan judulnya. Selingkuhan Fu Nanshu dicampakkan, diduga mengalami gangguan jiwa. Mohon segera tangkap penjahat yang menerobos masuk ke kamar hamba. Hamba harus kembali terlebih dahulu. Saya tidak peduli hubungan apa yang Anda miliki dengan Tuan Fu secara pribadi. Menerobos masuk adalah tindak pidana. Ikutlah dengan kami untuk dimintai keterangan terlebih dahulu. Hamba sudah bilang hamba tidak melakukannya. Masih mencoba menyangkalnya. Lancang, putri ini tidak tahu dari mana kalian para petugas ini berasal. Tanpa bukti apapun, kalian berani menangkap seseorang secara sembarangan. Kalian mengabaikan hukum, mundur kalian semua. Fu Nanshu benar-benar tidak tahu cara menghargai wanita. Dia benar-benar menyakitimu sampai separah ini. Benar Mingxi, kapan kau akan menikah dengan Fu Nanshu? Mengapa terburu-buru? Posisi nyonya muda keluarga Fu akan menjadi milikku cepat atau lambat. Selingkuhan Fu Nanshu dicampakkan, diduga mengalami gangguan jiwa. Selingkuhan Fu Nanshu dicampakkan. Mingxi lihat. Kapan Fu Nanshu punya selingkuhan? Ini? Bukankah ini karakter dari game itu? Lancang, putri ini tidak tahu dari mana kalian para petugas ini berasal. Tanpa bukti apapun, kalian berani menangkap seseorang secara sembarangan. Kalian mengabaikan hukum. Mundur kalian semua. Tunggu, ini rumah sakit kita. Ayo pergi. Karakter game datang ke dunia nyata. Tidak. Di dunia ini, bagaimana mungkin hal aneh seperti ini terjadi? Siapa namamu? Dan ada apa dengan game itu? Bicara. Siapa Anda? Sebelum menanyakan nama orang lain, bukankah seharusnya Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Kamu, Jalang. Mingxi adalah tunangan Tuan Fu. Berani-beraninya kau menggoda Tuan Fu. Tidakkah kau menimbang dirimu sendiri untuk melihat apakah kau layak atau tidak? Pacar resminya ada di sini untuk menghajar selingkuhannya. Pertunjukan ini benar-benar semakin menarik. Kau tidak lebih dari seekor burung gereja liar yang mencoba bergantung pada naga.
Namun kau berani menggoda Tuan Fu. Mingxi akan menikah dengan Tuan Fu cepat atau lambat. Dan kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk membawakan sepatu Mingxi. Hamba sama sekali tidak mengenal kalian. Mungkin game itu menggunakan wanita ini sebagai prototipenya. Mingxi, apa yang kau bicarakan? Wanita jalang. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Kamu tidak bisa mencuri pria siapapun. Aku adalah tunangan dari sosok ilahi yang kamu bicarakan. Aku beritahu padamu, kami akan segera menikah, dan kamu orang murah yang membuang-buang waktunya dan uangnya. Tidak perlu lagi ada. Dia adalah wanita yang mencoba mencelakai hamba. Nora, meskipun Anda memiliki keluhan pribadi, Anda tidak boleh main hakim sendiri terhadap seorang tersangka. Kami akan tetap perlu membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Mundur, hamba tidak akan membiarkan kalian menyakiti hamba lagi. Mundur, mundur kalian semua. Wanita, buka matamu dan lihat dengan jelas. Kamu tidak bisa mencuri pria siapapun. Sun Mingxi. Tuan Fu, jangan khawatir. Setelah melewati lampu lalu lintas ini, kita akan tiba di rumah sakit. Hentikan semua kerjasama dengan keluarga Sun. Aku tidak ingin melihat anggota keluarga Sun manapun hadir dalam situasi apapun. Baik Tuan Fu. Cepatlah. Mundur kalian semua. Wanita ini bahkan berani menerobos ke Yunhai Manor. Saat dia gila, dia mungkin bisa membunuh seseorang. Jangan gelisah. Letakkan pisaunya perlahan. Wanita jalang, kamu menerobos masuk ke Yunhai Manor, dan kamu juga memiliki niat buruk terhadap tunanganku. Aku beritahu padamu, sekarang kamu marah dan dipermalukan. Dan kamu bahkan ingin menyerang petugas kepolisian. Kamu, tunggu saja sampai masuk penjara. Mengapa Anda berusaha menghancurkan hamba sepenuhnya? Hamba hanya ingin hidup untuk melihat sosok ilahi. Orang sepertimu, pada dasarnya tidak layak hidup di dunia ini. Mundur. Jika Anda berani melangkah maju lagi, jangan salahkan hamba jika tidak sopan. Melawan petugas kepolisian adalah pelanggaran berat. Jika kamu membiarkan wanita gila seperti ini melarikan diri dan menyakiti seseorang, bisakah kamu menanggung tanggung jawabnya? Menghitung mundur 3 detik, letakkan senjatamu, dan segera menyerah. Jika tidak, saya akan menembak. Sosok ilahi, di manakah Anda? Hamba ingin pulang. Berhenti. Sosok ilahi. Itu Tuan Fu, apakah dia di sini untuk mendukung Nona Sun? Sosok ilahi Anda akhirnya di sini. Hamba pikir, hamba tidak akan pernah melihat Anda lagi. Untungnya aku tidak terlambat. Aku minta maaf. Tadi malam, aku pikir orang lain telah membobol kamarku. Ini semua salahku. Itu bukan salahmu. Sungguh luar biasa bisa melihat Anda lagi. Petugas, ini semua hanya kesalahpahaman. Saya mohon maaf atas masalah ini. Baiklah, kalau begitu. Jalan, tepat di depan Mingxi, kau berani menggoda Direktur Fu. Lancang sekali. Diam. Nanshu, wanita itu menerobos masuk ke kamar tidurmu. Mingxi, Direktur Fu benar-benar demi wanita ini memukul Nona Sun. Nona Sun, bukankah dia tunangan Direktur Fu? Direktur Fu, Mingxi adalah kekasihmu. Mengapa kau memukulnya? Siapa yang memberimu keberanian untuk menyebarkan rumor? Sun Mingxi dan aku tidak pernah bertunangan. Jika kau berani menyebarkan rumor lagi, kau akan menanggung akibatnya. Keluar. Bukankah sudah kuperingatkan? Jangan memancingku, karena kau tidak mau mendengarkan. Maka aku akan mencari seseorang untuk membuatmu patuh. Halo ayah. Kau bajingan, siapa yang menyuruhmu memprovokasi Direktur Fu? Sekarang kau membuat perusahaan bangkrut, dan seluruh keluarga Sun tersyarat karenamu. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Nanshu, hamba mohon tolong ampuni keluarga hamba. Hamba mohon. Pergi. Ayo pergi. Apa yang sebenarnya terjadi beberapa hari terakhir ini?
Hari itu hamba tidak memiliki pekerjaan. Hamba awalnya ingin mencari Anda untuk berbicara. Namun sebaliknya, hamba mendengar suara wanita asing. Dia mengatakan hamba hanyalah karakter dalam sebuah permainan. Dan seharusnya tidak hidup di dunia ini. Itu adalah Sun Mingxi. Setelah hamba sesak napas dan pingsan, hamba terbangun dan mendapati diri hamba dalam kegelapan. Sepertinya tidak ada akhirnya. Hamba berjalan untuk waktu yang sangat-sangat lama. Hamba pikir hamba tidak akan pernah melihat Anda lagi. Bukankah aku ada di sini, di sampingmu? Aku akan meminta orang menyiapkan mandi dan pakaian untukmu. Mari makan bersama nanti. Terima kasih sosok ilahi. Xiao Xiao, Apakah ada hal lain? panggil saja aku Nansu mulai sekarang. Nansu, Xiao Xiao, jika kau tidak bisa kembali ke tempat asalmu, apakah kau bersedia tinggal bersamaku? Aku tidak akan memaksamu untuk mengambil keputusan. Kau bisa meluangkan waktu untuk memikirkannya. Bawa dia ke atas. baik tuan muda. Nansu, ini pertama kalinya hamba mengenakan pakaian seperti ini. Apakah hamba terlihat cantik? Hamba tidak salah memakainya kan? Kau terlihat cantik, kau tidak salah memakainya. Biarkan hamba beritahu Anda, jika Anda mengenakan ini di tempat asal hamba, orang-orang akan bergosip di belakang Anda. Aku masih belum tenang. Denganmu pergi keluar berpakaian seperti ini, di lemari lantai atas, ada banyak gaya pakaian. Pilih apapun yang kau suka. Itu bagus kalau begitu. Semuanya terlihat sangat lezat. Aku secara khusus mengatur seseorang untuk menyiapkan meja hidangan ini hanya untukmu. Cepat dan cobalah. Terima kasih, kalau begitu hamba tidak akan sungkan. Ini benar-benar lezat. Anda harus mencoba sepotong juga. Oke. Melihat nyonya muda makan benar-benar menggugah selera. Tidak heran, tuan muda makan lebih banyak dari biasanya. Nansu, apakah Anda biasanya makan sangat sedikit? Terkadang jika dia sibuk, dia mungkin tidak makan sepanjang hari. Bagaimana bisa begitu? Tidak makan tepat waktu itu buruk bagi perut Anda. Hamba akan mengawasi Anda mulai sekarang. Anda harus makan 3 kali sehari tepat waktu. Oke, mulai sekarang untuk ketiga waktu makan, aku akan mengikuti pengaturanmu. Benar Xiao Xiao, besok pagi. Perusahaan mengadakan acara perhiasan. Apakah kau ingin pergi bersamaku? Terdengar bagus. Kemanapun Anda pergi hamba akan ikut. Ayo makan dengan cepat. Fu perusahaan. Siapa wanita di samping Direktur Fu itu? Dia sangat cantik. Ini pertama kalinya saya melihat Direktur Fu membawa pendamping wanita ke acara formal seperti ini. Dilihat dari pembawaannya yang luar biasa. Dia pasti putri dari keluarga terpandang. Direktur Fu sudah lama tidak bertemu. Saya datang tanpa diundang kali ini. Anda tidak akan mengusir saya, bukan? Pendamping wanita di samping Direktur Fu ini terlihat agak familiar. Saya baru ingat. Kemarin Direktur Fu berada di rumah sakit, mengamuk demi seorang wanita cantik, menyebabkan seluruh keluarga Sun bangkrut. Ini pasti wanita cantik itu. Dia terlihat lebih cantik daripada di video. Keluarga Fu kami tidak menolak orang, tapi jika kau berani menginginkan apa yang seharusnya tidak kau miliki, nasibmu akan lebih buruk daripada keluarga Sun. Memiliki pria seperti Direktur Fu di sisinya benar-benar memberikan rasa aman. Dia sangat cantik. Tidak heran Direktur Fu sangat menyukainya. Bahkan jika dia tidak memiliki kemampuan, hanya menjadi pajangan di rumah.
Itu tetap menyenangkan untuk dilihat. Direktur Fu jangan terlalu tegang. Nora, apakah Anda tertarik untuk menjadi sekretaris saya setiap bulan? Saya akan menawarkan gaji 100.000. Kau. Xiao Xiao, Hamba beritahu Anda. Hamba menolak. Mengapa? Apakah gaji yang saya tawarkan terlalu rendah? Karena Nansu tidak menyukai Anda. Orang yang tidak disukai Nansu, hamba juga tidak menyukainya. Xiao Xiao yang baik. Mari kita abaikan dia. Mari kita pergi melihat pameran perhiasan. Terima kasih semua telah hadir. Pameran perhiasan Akbar Fu. Selama setahun terakhir. Berkat dukungan semua orang, Fu perusahaan terus berkembang. Hamba tidak pernah menyangka bahwa suatu hari hamba benar-benar bisa berada di sisi Nansu. Dia sangat membantu hamba sebelumnya. Jika hamba bisa melakukan sesuatu untuknya di masa depan, itu akan sangat luar biasa. Pameran perhiasan hari ini akan dibuka oleh Master Gusin terkenal Hu Meng. Semuanya mohon sambut dia dengan tepuk tangan. Master Wu akhirnya akan tampil. Kita benar-benar beruntung bisa mendengarnya hari ini. Direktur Fu bahkan berhasil mengundang Master Wu keluar dari masa pensiunnya. Itu benar-benar tindakan yang luar biasa. Pimpinan Fu Master Wu menderita sakit karena aklimatisasi. Dia baru saja dilarikan ke rumah sakit. Dan saya khawatir dia tidak akan bisa datang. Upacara pembukaan pameran perhiasan telah dimulai. Apa? Apa yang terjadi? Benar apa yang sedang terjadi? Tuan Fu Master Wu Meng ini. Mengapa dia belum muncul? Ini adalah pertunjukan pembuka. Untuk pameran perhiasan Akbar ini, jika tidak berjalan dengan baik, bagi Fu perusahaan, itu bukan pertanda baik. Selama bertahun-tahun, pameran perhiasan Fu perusahaan selalu mengundang master terkenal untuk tampil di pembukaan, melambangkan keberuntungan besar untuk memastikan pertanda baik. Jika tidak ada yang tampil untuk pembukaan tahun ini, bukankah itu berarti kehilangan keberuntungan? Tepat sekali, pesaing utama kita masih di sini. Bukankah ini tamparan besar bagi Tuan Fu? Hamba bisa memainkan Gusheng, Nansu. Ibunda pernah mengajariku cara memainkan Gusheng. Hamba bisa naik ke panggung dan tampil. Vas ini hanya cocok dijadikan hiasan di rumah. Hanya itu nilainya. Apa maksudmu? Tuan Fu, Anda pasti tidak berencana membiarkan gadis muda ini naik ke panggung untuk membuka pameran perhiasan, bukan? Ini terlalu konyol. Benar sekali, acara sepenting pameran perhiasan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Saya ingat pameran terakhir, kita secara khusus mengundang Master lukis Tiongkok terkenal membuat karya langsung. Jika pembukaan tahun ini biasa saja, saya khawatir reputasi Fu perusahaan juga akan menderita. Benar sekali. Tuan Fu, jika Anda benar-benar berniat membiarkannya membuka acara, beranikah Anda bertaruh dengan saya? Jika dia gagal, The film was Anda berikan translated 30% and dari saham Fu narrated by perusahaan. M Media. Jika dia memenangkan tepuk tangan meriah, saya akan memberikan keluarga Lin Anda 60% saham. Bagaimana? 30% saham. Bertaruh dengan taruhan setinggi itu ya Tuhan. Tuan Fu, mengapa tidak membiarkan murid Master Wu naik ke panggung? Meskipun mereka tidak bisa bermain sebaik Master Wu, setidaknya itu akan aman. Untuk pameran perhiasan hari ini, aku menunjuk Gu Xiao Xiao untuk membuka pertunjukan. Aku menerima taruhan itu. Bolehkah hamba melakukannya? Tentu saja, kau bisa, aku percaya padamu. Baiklah, hamba pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tuan Fu, kalau begitu saya akan membawa Nona gue ke belakang panggung untuk bersiap terlebih dahulu. Oke, lakukanlah. Tuan Fu, demi memenangkan senyuman seorang wanita cantik, lihatlah risiko besar yang bersedia Anda ambil. Saya benar-benar mengaku kalah. Lin Feng, hari ini Gu Xiao Xiao akan membuktikan kepadamu. Kegagalanmu bukan hanya karena kemampuan buruk, tetapi penilaianmu bahkan lebih buruk. Kau. Baiklah. Kalau begitu saya ingin melihat penilaian siapa yang benar-benar lebih buruk. 30% saham Fu perusahaan. Saya pasti akan mengambilnya. Selanjutnya, mari kita sambut Nona Gu untuk melakukan pertunjukan pembuka kita.
Dia sangat cantik. Saya belum pernah melihat seseorang tampak memukau dalam pakaian tradisional. Bahkan jika kau bilang dia adalah makhluk kuno, aku akan percaya. Dia memang pajangan yang lumayan. Tapi jika vas diletakkan di tempat yang salah, vas itu akan pekat. Ya Tuhan, musik ini seharusnya hanya ada di surga. Seberapa sering seseorang bisa mendengarnya di dunia fana, permainan guzeng ini bahkan lebih menggugah daripada permainan wutua. Unik. Tak terlupakan. Benar-benar luar biasa. Kepada Nansu, Direktur Fu, saya tadi hanya bercanda dengan Anda. Mohon anggap kata-kata saya tadi sebagai sesuatu yang tidak berarti dan lupakan saja. Aku benar-benar tidak peduli dengan asetmu yang sedikit itu. Namun, hari ini adalah pertama kalinya Xiao Xiao secara terbuka mendukungku. Berapapun jumlahnya, aku tidak akan menyerah sedikit pun. dengan kemampuan seperti ini saja. Bagaimana tadi Nansu? Hamba tidak mengecewakan Anda bukan? Aku tidak hanya tidak kecewa, tetapi mataku terbuka. Xiao Xiao berapa banyak kejutan lagi. Yang ada yang tidak aku ketahui. Hamba tidak sehebat itu. Hamba tidak tahu cara melakukan hal lain selain ini. Xiao Xiao, kau tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Semua tepuk tangan tadi adalah untukmu. Mereka tersentuh oleh musikmu dan ditaklukkan olehmu. Kau tidak hanya cantik, itu bukan satu-satunya kelebihanmu. Kau memiliki banyak kekuatan lain. Dasar lukismu sangat bagus. Kaligrafimu juga indah. Dan permainan busmu benar-benar luar biasa. Sebelumnya, hamba selalu berharap Ayahanda Kaisar bisa segera membawa hamba kembali ke istana, membantu hamba membersihkan tuduhan sebagai bintang pembawa bencana. Hamba sepertinya selalu terbiasa menggantungkan harapan pada orang lain. Sekarang hamba sadar bahwa melalui usaha hamba sendiri, hamba juga bisa mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Xiao Xiao, apakah kau bersedia bekerja untuk Fu perusahaan? Tunjukkan kecemerlanganmu di sini. Hamba bersedia. Salju turun. Salju yang sangat lebat. Nyonya muda, silakan masuk dengan cepat. Di luar terlalu dingin. Jika Anda masuk angin, bagaimana kami harus menjelaskannya kepada Tuan Muda? Hamba sama sekali tidak takut. Saat hamba berada di gudang kayu sebelumnya, hamba paling takut pada salju. Tapi sekarang hamba tidak takut sedikit pun. Anda hanya perlu tidak memberitahu Nansu. Biarkan aku yang melakukannya. Tidak memberitahuku apa. Nansu, Anda sengaja menakuti hamba. Maafkan hamba. Salju turun. Mengapa Anda tidak masuk ke dalam? Apakah tangan Anda dingin? Hamba teringat. Hari pertama kita bertemu. Daliang juga mengalami salju lebat yang turun sepanjang malam. Hamba meringkuk di sudut gudang kayu. Membeku hingga hampir mati. Jadi hamba memanjatkan permohonan pada Liuntin Giok. Sosok ilahi, mohon, selamatkan hamba. Dan kemudian, Anda muncul. Terima kasih Nansu. Seharusnya hamba yang mengatakan itu. Terima kasih Xiao Xiao, seperti sebuah keajaiban yang muncul dalam hidup hamba. Hamba memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Hamba memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada Anda. Biarkan hamba berbicara terlebih dahulu. Baiklah, bicaralah terlebih dahulu. Bukankah Anda bertanya kepada hamba waktu itu, jika hamba tidak bisa kembali, apakah hamba bersedia tinggal bersama Anda? Hamba tidak menjawab saat itu, karena hamba belum memikirkan identitas apa yang harus hamba gunakan untuk tetap berada di sisi Anda. Tapi sekarang hamba mengerti. Selama hamba berada di sisi Anda, hamba bersedia apapun identitasnya. Bodoh. Kata-kata pengakuan seharusnya diucapkan oleh hamba terlebih dahulu. Xiao Xiao.
Aku bersedia menjagamu seumur hidupku. Xiao Xiao, maukah kau menikah denganku? Hamba bersedia. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Xiao, aku mencintaimu. Hamba juga mencintai Anda, Nansu. Sosok ilahi hamba.